Selamat malam. Saya Aris Medi, NIM 2014-11024. Yang sekarang ingin mengerjakan tugas kilab KGM materi pengisian rekam medis tugas pribadi. Nah, jadi ini ada rekam medis, ini pemeriksaan odontogram, ada asesmen awal gigi dan mulut. Nah, ini ntar kita bakal isi. Nah, ini ada beberapa soal tuh. Ada skenario kliniknya, pemeriksaan menunjang, ada gambarnya, ada interpretasi radiografi, dan ini soal-soalnya ada 5 soal. Nah, sekarang saya mau bahas nomor 1 dulu. Soal nomor 1. Jadi nomor 1 itu verbalkan dan interpretasikan data pengisian item-item form asesmen awal gigi dan mulut pasien. Nah ini formnya. Nah, ini kita bakal isi, tapi sambil isi kita pause dulu. Nah ini sudah diisi. Coba boleh dilihat ke sini, sekalian kita jelasin. Ke sini. Tuh. Jadi namanya di sini ada skenario kliniknya. Bisa dilihat nggak tuh? Kelihatan nggak ini ke sini? Nah, jadi namanya si ibu ini namanya Bu Asma, ibu rumah tangga. Tuh. Nah, di sini rekam medis tuh nama pasien Bu Asma, alamatnya di Jalan Mekar tuh, RT 3, RW 2 dan seterusnya, tanggal lahirnya 16 Mei 1952 tuh. Di sini jenis kelaminnya perempuan dan umurnya 68 tahun. Tanggalnya nih, ini tanggal pemeriksaan yang pemeriksaan yang sekarang, yang ibu datang ke klinik itu tanggal 10 Februari 2020 tuh. Dia datang di tanggal tuh ke klinik Mustopo RSGM tanggal 10, jamnya jam 10.10. Instalasi atau unit itu klinik eksekutif RSGM Mustopo. Nah, di sini ada psikososial, budaya, ekonomi, bisa dilihat tuh. Status pernikahannya sudah menikah, di cerita ini udah menikah. Riwayat kebiasaannya tidak ada. Nah, hambatan fisiknya ini penglihatan. Nah, di sini coba lihat ke sini cerita. Tuh, karena ini menggunakan kacamata. Setiap harinya pasien menggunakan kacamata. Jadi di sini hambatan fisiknya itu penglihatan. Hambatan kognitifnya nggak ada karena dia komunikasinya baik. Hambatan sosialnya itu budaya. Kenapa budaya? Karena dia di sini gigi taring bawah kanan diasah. Tuh, dia pernah bilang kalau tuh tradisi buat budaya pada saat remaja gigi taring bawah kanan pernah diasah tuh karena tradisi budaya. Jadi ditulis di sini. Bahasa yang diakui itu bahasa Indonesia. Di cerita sini bahasa Indonesia, ini ekonominya baik. Nah, jadi balik lagi ke sini ke keluhan utama. Keluhan utama ini tuh keluhan yang dirasain oleh pasien, oleh si Ibu Asma ini. Jadi apa yang diomongin ditulis aja di sini gitu. Bahasa awam di sini ditulis gitu. Jadi Ibu Asma ini ceritanya dari sini, Ibu Asma ini ingin membuatkan gigi tiruan yang baru karena gigi tiruan yang lama itu sudah longgar sehingga membuat tidak nyaman saat mengunyah makanan maupun berbicara. Dan si Bu Asma ini merasa giginya kotor dan ingin dibersihkan atau di scaling. Maksudnya penyakit yang kedua nih, riwayat penyakit lain itu penyakit hipertensi. Itu dia hipertensi, tapi dia terkontrol, kita tulis terkontrol. Riwayat alerginya di sini di cerita skenario kliniknya nggak ada. Nah, lanjut lagi pemeriksaan umum, tekanan darahnya dia normal 120/90, tinggi badannya 158, berat badan 60. Nah, kalau dilihat dari pemeriksaan objektif tuh, ekstra oral meliputi wajah, pipi, bibir,
limfe nodu. Nah kita lihat ke sini tuh. Nah kalau ini dilihat dari wajah, lihat dari wajah itu simetris, pipinya simetris ya. Kita cuman lihat dari sini kita simetris, bibirnya simetris, nodunya juga teraba. Nah, mukosa pipi, mukosa pipinya juga sehat ya. Lidahnya juga nih tidak ada kelainan. Mukosa dasar mulutnya juga tidak ada kelainan, warnanya juga merah muda. Kesini lagi, balik lagi ke sini. Nah itu udah pemeriksaan objektif. Ada ekstraoral dan intraoral. Nah intraoral itu yang tadi saya bilang, mukosa pipi, lidah, mukosa dasar mulut itu sehat, tidak ada kelainan. Nah yang keenam ini ada pengkajian nyeri. Di sini ada skalanya 0 sampai 10. 0 tuh nggak nyeri, sampai 10 tuh sangat nyeri. Dari ceritanya ibu ini tidak nyeri, jadi sini kita tulis tidak, skala nyerinya 0. Hasil pemeriksaan penunjang. Nah hasil pemeriksaan penunjang tuh di sini tuh ada pemeriksaan laboratorium darah. Kita tulis di sini pemeriksaan laboratorium darah. HB-nya normal, HT-nya normal, HB-nya itu kurang dari normal. Sorry. HB itu kurang dari normal, HT-nya kurang dari normal, eritrosit kurang dari normal, kolesterol totalnya itu melebihi normal. Kalau dari pemeriksaan penunjangnya si ibu asma itu. Nah diagnosanya atau diagnosa banding itu periodontitis kronis, karena dia udah kronis, udah lama, generalis. Periodontitis kronis generalis itu. Nah yang terakhir ini rencana dan tindakan perawatan. Rencananya itu dirujuk ke spesialis penyakit dalam, SPPD, yaitu karena tadi ada riwayat penyakit lain, itu hipertensi. Nah terus kedua tuh dilakukan SRP, scaling root planning. Nah yang ketiga itu dilakukan penambalan atau dirujuk ke spesialis konservasi atau SPKG. Yang terakhir tuh dirujuk ke bagian prosto. Nah itu prosto itu buat apa? Buat pembuatan GTSL rang atas dan rang bawah ke SP Pros, karena tadi dibilang keluhannya tidak nyaman, udah longgar gitu. Nah di sini ada mahasiswa atau mahasiswi, ada nama saya dan tanda tangan. Nah itu tadi soal pembahasan nomor 1. Saya verbalkan dan interpretasikan tentang asesmen awal gigi dan mulut. Nah sekarang saya mau membahas nomor 2. Nah tentang verbalkan dan interpretasikan pengisian form odontogram pasien. Ini formnya. Ini formnya masih kosong. Nah ntar saya mau isi. Nah selagi saya isi di pause. Nah sekarang pemeriksaan odontogramnya sudah saya isi. Coba dilihat sini, saya pengen jelasin. Nih ini sama kayak yang tadi, asesmen awal. Pemeriksaan odontogram tuh di sini ada nama pasien, nama, alamat, umur 68 tahun, perempuan, checklist. Nah di sini ada penjelasannya. Pemeriksaan odontogram itu pemeriksaan gigi pasien. Jadi di sini kan ada 11 sampai 18. Nah kalau yang ini nih, ini gigi susu, jadi kita coret semua. Tuh gigi susu di sini juga kita coret. Nah itu kan karena ini dewasa, bukannya anak-anak gitu. Nah jadi ada penjelasannya di sini. Nih, tuh. Di sini gigi satu-satu, dilihat dari gambar juga missing, hilang, nggak ada. Dilihat dari gambar. Jadi sini gigi satu-satu missing, miss itu missing artinya hilang. 11 hilang, 12 hilang, 13 hilang, 14 hilang, 15 tuh nih di penjelasan di sini atrisi dan terdapat filling komposit. Nah di sini kita tulis ATT. ATT itu artinya atrisi singkatannya.
ATT. Nah, apa ini COV? COV itu ya ini filling composite. Jadi COV 16 missing, 17 missing, 18 juga hilang. Nah, kita ke 21 hilang sampai 25, gigi 22, gigi 23, 24, 25 tuh hilang sampai 26, gigi 26 hilang. Gigi 27 nya ini okar. Nah, ini okar ini artinya oklusal karies. Oklusal karies dan bukal karies, bekar. Gigi 28 missing. Nah, kalau kita lihat dari sininya gigi 11 sampai 18 dan 21 sampai 28 di sini missing, udah kelihatan kan, silang aja gitu. Nah, kalau yang gigi 15 ini yang ada composite filling composite itu udah kita arsir. Jadi dia filling composite di sini dibilang gigi 15 di bagian palatal nih ya, di bagian palatal di sini, ini palatal, bagian palatal kita arsir karena bagian palatal ini ada filling composite gitu. Nah, yang gigi 27 oklusal karies gimana nandanya ya, hanya cuma dilingkerin aja di tengah dilingkerin, itu oklusal karies. Nah, ini lingkaran kecil di sini, ini bagian bukal, bekar, bukal karies di bagian bukal. Lanjut lagi kita ke regio 4 dan regio 3. Regi 4 gigi 48, 47, 46, gigi 45, gigi 43 juga missing, hilang. Nah, sama juga dengan gigi 38, 37, 36, 35, 34 itu juga missing. Nah, gigi 43 nya, gigi kanannya itu atrisi, bekar, COV. Jadi atrisi, bukal karies, dan distal filling composite. Jadi ada di filling composite-nya di bagian distal, karies ada di bagian bukal. 42 dan 41 atrisi. Gambarnya gimana? Nih 43. Tuh, di sini bagian apa? Bagian bukal karies, karena di bagian bukal tinggal dibuletin, itu karies tandanya. Filling composite di bagian distal. Di bagian distal ini bagian sini. Di bagian kiri gigi. Dia menjauhi bidang tengah, garis median tengah, jadi menjauhi itu bagian distal sini diarsir. Nah, selanjutnya ke gigi 33. Nah, kalau missing kan dicoret-coret aja gitu, disilang. Nah, gigi 33 nih atrisi. Ini atrisi juga nih, kalau nggak ditandain nggak apa-apa, atrisi. Yang penting kita tanda di bawah sini atrisi. Nah, di sini ada atrisi, ada filling composite di bagian servikal, di bagian garis. Atrisi di bagian garis, di bagian servikal. Nah, lanjut lagi ke bawah oklusi. Oklusinya apa? Nah, oklusinya karena dia giginya nggak berkontak, nggak ketemu. Ini gigi 15, ini gigi 27 ya kan, ini gigi depan. Jadi di gigi 43, 42, 41, 31, 32, 33. Jadi dia nggak berkontak, jadi kita kosongkan aja, nggak ada oklusinya. Torus palatinus, nah dilihat ke sini, torus palatinus tuh, sini dia ada torus palatinus di bagian palatal. Nah, ini di sini ditulisnya besar karena itu dia kebiasaan pakai gigi palsu, gigi tiruan. Nah, di torus mandibularisnya digambar nggak ada torus mandibularis. Nah, balik lagi ke sini, palatumnya rendah, dilihat dari gambar rendah, diastemanya ada, gigi anomalinya tidak ada. Nah, ini DMF itu dekai. Oke, missing. Ini filling, dekai itu kerusakan, missing hilang, filling itu pengisian, ibaratnya penambalan. Jadi yang rusak itu 3 gigi, missing 23, dan penambalan itu 4 gitu. Jumlah foto yang diambil 4 intraoral,
jumlah foto ronsen yang diambil itu satu panoramik singkatannya OPG, jadi satu panoramik gitu. Nah ini diperiksa oleh siapa, ini tulis dokternya siapa, tanggal pemeriksaan tanggal 10 bulan 2, ini tanda tangan. Nah, itu penjelasan soal nomor 2. Nanti kita akan lanjut soal nomor 3. Nah ini kita lanjut ke soal nomor 3, verbalkan dan interpretasikan data pemeriksaan laboratorium darah dan rencana tindak lanjut perawatan. Tuh, ini soal nomor 3. Nah, ini pemeriksaan penunjangnya. Tuh dilihat. Ini hemoglobinnya. Di sini ada hemoglobin. Nah, ada hasilnya, hasil dari pemeriksaan si ibu Asma tadi. Ini nilai normal, ini satuannya. Ada persen, ada milimeter. Nah, jadi ini kalau kita interpretasikan hemoglobin ini hasilnya 11. Nah, sedangkan nilai normalnya 12 sampai 16. Ibu ini kan wanita. Jadi dia tuh di bawah normal. Leukositnya 9.500. Dia sedangkan itu 3.200 sampai 10.000 itu dibilang normal. Trombositnya 328.000. Nilai normalnya 170.000 sampai 360.000 itu dibilang normal. Hematokritnya 31%. 31%, sedangkan wanita di sini 35 sampai 45%. Jadi di bawah normal hematokritnya. Tadi sudah kita jelaskan di situ tadi hematokritnya. Nah, eritrosit hasilnya 3,5. Hasil nilai normal tuh 3,8 sampai 5,6, itu di bawah normal, kurang dari normal. Ya. Di sini juga ada darah, glukosa sewaktu 132, nilainya hasil normalnya 80 sampai 200 itu normal. Nah, di sini ada lagi terakhir pemeriksaan kolesterol total, itu dia kurang dari 200, itu hasil normal kurang dari 200. Nah, sedangkan dia di sini 223, itu lebih dari normal. Gitu. Itu interpretasi laboratorium darah pemeriksaan penunjang. Sekian nomor 3. Lanjut lagi untuk nomor 4. Mana sih soal 3? Nah, lanjut lagi soal nomor 4, verbalkan dan interpretasikan hasil radiologi pasien. Nah, dilihat dari gambarnya tuh, kelihatan nggak dari gambar tuh. Nah, jadi dari radiologi itu, interpretasi hasil radiologi itu pada regio 3 dan 4 nih. Regio 3 dan regio 4 itu terjadi penurunan tulang alveolar secara horizontal, dia turun secara horizontal dengan gambaran radiolusen. Tuh, radiolusen dia hitam karena dia turun, jadi dia hitam, radiolusen. Nah, pada rahang atas dan bawah itu terdapat edentulus parsial. Nah, yang lanjut pada regio 1 dan 4 itu terjadi atrisi dengan gambaran radiolusen. Nih, atrisi radiolusen. Hitam radiolusen. Nah, pada gigi 15 terdapat tambalan dengan gambar radiopak tuh. Iya, kelihatan kan tuh titiknya. Tuh. Ini kalau tambalan tuh dia tampaknya radiopak itu putih. Jadi dia tertampak karena dia berbahan tidak tembus kalau di foto ronsen gitu. Nah, itu sekian, itu nomor 4, interpretasi hasil radiografi dari tugas tersebut. Nah, sekarang soal terakhir, memverbalkan dan interpretasikan secara rencana perawatan
dan KIE itu komunikasi, I-nya itu interaksi, E-nya itu edukasi. Jadi kita berkomunikasi kepada pasien, interaksi dan mengedukasi, memberi pengetahuan kepada pasien sesuai dengan hasil rujukan. Tuh sini. Nah itu memberikan edukasi kepada pasien untuk menjaga oral hygiene. Menjaga oral hygiene, dia kan sudah dilakukan scaling, sudah dibersihkan karang gigi, itu harus menjaga oral hygiene dia biar tidak buruk. Melakukan scaling, root planning, dan polishing. Scaling, root planning, dan polishing itu dengan dihalusin dan penambalan yang tadi. Nah, merujuk juga ke dokter spesialis penyakit dalam karena tadi ada penyakit lain tuh hipertensi, tapi dia terkontrol untungnya karena minum amlodipin 10 mili ini dari cerita ini. Dia minum amlodipin 10 mg diminum setiap malam tuh, karena jadi dia terkontrol. Terus dia merujuk juga ke spesialis bedah mulut untuk dilakukan pembedahan pada torus palatinus. Ya itu tadi torus palatinus. Ini mungkin bisa dihilangkan karena dirujuk ke SPBM, spesialis bedah mulut. Nah, merujuk lagi spesialis prostodontia untuk dibikin gigi tiruan. Tuh, dibikin gigi tiruan karena tadi kan dia minta gigi tiruan karena dia minta tadi karena apa tadi sudah terlalu lama ya, sudah longgar gitu. Jadi nah yang terakhir itu menginstruksikan pasien untuk melakukan kunjungan secara berkala ke dokter gigi. Nah jadi itu sekian jawaban saya nomor 1 sampai 5 sudah dijawab. Sekian, selamat malam, terima kasih. Matiin. Kenapa emang kelihatan si papa mah? Lah mama tuh. Kok